Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Gereja Bunda Teresa dari Kalkuta, Gereja Paniki Indah, hari Minggu 18 Juli tahun 2021, hari Minggu biasa ke-16. Misa hari ini akan dipersembahkan oleh Pastor Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gereja Paniki Indah, Pastor Petrus Pitinangon PR. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti misa pada hari ini. Umat dipersilakan berdiri. Puji syukur 330. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umatmu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu harga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umatmu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu harga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga Allah pengharapan yang memenuhi hati kita dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman bersamamu. Selamat pagi saudara sekalian, selamat bertemu, selamat berekaristi pada hari Minggu biasa yang ke-16 ini. Biarpun kita masih dalam keprihatinan karena wabah Covid, kita toh datang ke gereja pada hari Minggu ini, meninggalkan segala kesibukan harian kita untuk beristirahat dalam Tuhan. Kita mau membiarkan Tuhan berbicara kepada kita, dan kita membiarkan hati kita terbuka untuk mendengarkan tuntunannya. Masing-masing kita datang dengan segala suka duka serta kesulitan kita. Kita membutuhkan bantuan dan keberanian
kita membutuhkan bimbingan dan kekuatan. Dalam perayaan Ekaristi hari ini, kita diajak untuk membaharui iman kita akan Allah. Kita dipanggil untuk menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah seperti yang dibuat anak-anak kepada orang tuanya yang baik waktu mereka berada dalam kesulitan. Maka mendahului Ekaristi ini, mari kita memeriksa batin kita dengan bertanya, kesulitan-kesulitan manakah yang paling kita cemaskan? Apakah kita berusaha mengatasinya tanpa bantuan dan nasihat Allah? Apakah kita terlalu cemas karena kita belum sepenuhnya percaya akan Allah? Mari kita mohon pengampunan karena tidak cukup percaya pada perlindungan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Gembala kami yang selalu menjamin kami, mengantarkan kami ke padang hijau dan sumber air yang segar. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Gembala kami yang menuntun kami di jalan yang aman, yang membimbing dan menghibur kami, sehingga kami takut akan bahaya. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Gembala kami yang mengiringi kami seumur hidup dan memberikan rasa aman tenteram. Tuhan, kasihanilah kami. Mari kita memuji, memuliakan Allah Tritunggal pada hari Minggu yang berbahagia ini dengan gloria. Kemuliaan kepada Allah di surga. Puji syukur 356. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah
Allah, Gembala umat manusia, tak henti-hentinya Engkau menghimpun domba-Mu yang tercerai-berai. Memenuhi undangan kasih-Mu itu, hari ini kami berhimpun dari segala penjuru. Bukalah hati kami bagi sabda-Mu, dan ajarlah kami mengikuti bimbingan-Mu, agar kami selalu berjalan di jalan yang lurus, dan hidup dalam damai sejati. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dan melalui Roh Kudus setia menyertai kami sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaku hilang dan terserak. Sebab beginilah Tuhan, Allah Israel, terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku, kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai. Kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalas kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, waktunya akan datang, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana, dan akan melakukan keadilan serta kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu permusuhan. Sebab dengan wafatnya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dengan demikian, ia mengadakan damai sejahtera. Dalam satu tubuh, ia memperdamaikan keduanya dengan Allah oleh salib dan melenyapkan permusuhan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan kepada mereka yang dekat. Sebab oleh Dia, kita kedua pihak beroleh jalan masuk kepada Bapa dalam satu roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus dan murid-muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Demikianlah Injil Tuhan.
Umat beriman yang saya hormati, kekasih-kekasih dalam Kristus. Time is money, kata pepatah Inggris. Waktu adalah uang. Maka lantas orang memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk bekerja mencari uang. Kesibukan bekerja dianggap lambang kerajinan, lambang hidup modern, lambang produktivitas. Tidak bekerja berarti pemalas, benalu masyarakat, berarti penyia-nyiaan waktu yang tak terampunkan. Saya teringat cerita seorang suster yang mencoba bermeditasi pagi-pagi di beranda belakang biaranya yang berbatasan dengan jalan umum. Sementara ia berdoa dan merenungkan sabda Allah, lewat seorang ibu yang Katolik tentu, yang menyapanya, "Suster, kenapa pagi-pagi sudah bengong?" Dalam dunia ramai penuh kesibukan ini, bermeditasi, berdoa, dan merenung dianggap sebagai penggunaan waktu yang sia-sia. Dalam situasi seperti ini, kata-kata Yesus dalam Injil hari ini menyentak. Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah sejenak. Saudara sekalian, Anda yang biasa mengendarai mobil atau motor pasti kenal istilah polisi tidur. Sesuatu yang sungguh terasa mengganggu, khususnya sewaktu Anda sedang tergesa-gesa. Polisi tidur itu istilah sehari-hari untuk gundukan aspal atau beton di atas aspal yang melintang di tempat pengemudi cenderung ngebut. Di sebuah kompleks perumahan padat, saya baca papan pengumuman di pinggir jalan yang ada polisi tidurnya. Plang-plang, anaknyaku cuma satu. Polisi tidur memang mengamankan anak-anak dari risiko tertabrak mobil. Dan jelas bukan cuma anak-anak. Saudara-saudari, kita semua membutuhkan tanda untuk memperlambat, tidak semata-mata pada saat mengemudi, tapi juga pada saat kita dikendalikan oleh sejumlah besar aktivitas yang ternyata menghambat kita mencapai tujuan utama hidup kita. Kita perlu mengurangi pijakan pada pedal gas dan lebih sering menginjak pedal rem. Mencari tempat yang sunyi itu, saudara sekalian, ibarat naik gunung. Kita tinggalkan hiruk-pikuk kita sehari-hari, jalan raya yang mulus, kendaraan yang serba nyaman untuk segala kesibukan, serta infrastruktur transportasi yang makin canggih lainnya. Lantas memasuki suasana senyap hutan dan gunung itu sendiri. Sebuah pertanyaan muncul, hal apa gerangan yang telah mendorong cukup banyak orang, termasuk para penakluk gunung terkemuka, untuk mendaki gunung? Saya yakin satu hal yang sama adalah ketika melihat bukit, gunung, dan puncak, hampir semua seolah-olah dipanggil untuk naik, untuk bisa melihat hal-hal lain yang belum kita ketahui di tempat lain secara lebih baik. Kita juga bisa melihat tempat kita berada secara lebih luas daripada ketika kita sedang berada di bawah, ketika pemandangan terlampau sempit dan terbatas. Puncak gunung tampak seolah-olah mengundang dan menarik kita mengalami dan merasakan cakrawala luas. Di gunung kita bisa menyaksikan hal yang luar biasa mengagumkan. Terbitnya mentari yang menyinari alam semesta, memberi terang kepada segala sesuatu. Kita juga bisa memandang kenyataan di bawah kita, termasuk tempat di mana kita pernah berdiri dan hidup, secara lebih berbeda, dengan detail yang lebih lengkap. Juga hubungan antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Dalam kitab suci, gunung merupakan simbol tempat manusia berjumpa dengan sebuah cakrawala maha luas, yakni Allah sendiri. Itulah doa, itulah istirahat dalam Tuhan. Dalam doa kita memperoleh cakrawala baru. Dalam doa kita menyadari kasih Allah. Prasyaratnya adalah kewaspadaan batin, atau bahasa Jawa eling, bangun. Kita perlu berhenti sejenak untuk mencium bunga-bunga di taman, tapi kita harus terjaga lebih dulu dan mencium aroma kopi. Saudara-saudari, naik ke puncak gunung adalah juga gambaran lain dari transendensi. Kita mau melampaui diri kita.
Tuhan membuat kita selalu waspada, selalu bangun dengan begitu banyak polisi tidur yang kerap kali membuat frustrasi, namun sekaligus memperkaya kehidupan. Melalui polisi tidur itu pula lah Tuhan dengan rahmat-Nya mengondisikan kita untuk dapat mendengarkan bisikannya. Contohnya, dengan terjebak kemacetan lalu lintas di jalan, kita mungkin mendengar Tuhan berbisik agar kita berhenti sejenak dan mempergunakan saat tersebut untuk berdoa bagi diri kita sendiri maupun bagi para korban mungkin dari kecelakaan yang menyebabkan kemacetan itu. Saudara sekalian, hari Minggu bisa kita lihat sebagai polisi tidur untuk kita. Bagi mereka yang sudah menderita penyakit sosial baru yang dinamakan workaholic atau kecanduan kerja, hari Minggu merupakan satu-satunya hari di mana mereka bisa bangun kesiangan dan tidak melakukan apa-apa setelah seminggu lamanya tenaga mereka dipacu melampaui batas. Karena itu bagi mereka, ke gereja dianggap merugikan dan tak ada manfaatnya. Mereka bilang, sama-sama tidur, lebih baik tidur di rumah daripada di gereja. Saya yakin tidak demikianlah Anda-Anda yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini. Kita menghormati salah satu perintah dalam 10 perintah Allah. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Keluaran pasal 20 ayat 8-10. Diskusi mengenai hari Sabat, kita cari kesempatan lain saja. Semua hari adalah hari Tuhan. Gereja tetapkan saja hari pertama dalam pekan, yaitu hari Minggu, hari kebangkitan Kristus, sebagai hari Domingo, hari Tuhan. Saudara sekalian, di samping Yesus, murid di-charge, memulihkan kekuatannya, menyegarkan diri kembali, belajar, dan kembali siap lagi untuk melayani sesama. Saudara sekalian, sebenarnya setiap hari sama kudusnya, sama baiknya, dan sama pentingnya. Yang penting adalah pada hari apapun Tuhan dimuliakan, dan setiap kita menyisihkan waktu serta melakukan upaya khusus untuk memenuhi kebutuhan jiwa kita. Bunda Teresa dari Kalkuta berpesan kepada suster-susternya, sesibuk apapun kamu hari itu, pagi-pagi mereka keluar untuk mencari ibu-ibu, bapak-bapak tua yang sudah dibuang oleh anaknya di tempat sampah, atau bayi yang menangis karena dibuang oleh ibunya yang tidak menghendaki bayi itu, dan seterusnya. Sesibuk apapun kamu hari itu, tengah hari kamu harus ada di biara untuk ibadat siang. Saudara sekalian, demi keseimbangan jasmani rohani, maka kata-kata Yesus tetap relevan. Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah sejenak. Tidak usah menunggu terjadinya suatu peristiwa tragis untuk kita mulai membuka telinga bagi bisikan Tuhan. Yesus mengajak kita untuk sesekali ke tempat yang sunyi untuk berdoa dan melakukan refleksi atas apa yang telah terjadi dan bagaimana sebaiknya kita menata hidup ke depan. Saudara sekalian, kita mempunyai banyak pengalaman dalam hidup. Namun, pengalaman yang tidak direfleksikan tidak banyak manfaatnya untuk hidup. Hidup yang tidak direnungkan tidak pantas untuk dihidupi. Bukankah begitu? Amin. Marilah kita bangkit berdiri, kita bergabung dengan umat Katolik di seluruh dunia, mengakui iman kepercayaan kita dalam syahadat. Kita menyanyi dari puji syukur nomor 374, Credo. K dinyanyikan oleh wanita, U dinyanyikan oleh pria. Credo in unum Deum. Wanita.
et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum ferrum de Deo ferro, qui propter nos homines, et propter nostrum salutem, descendit de celis. Crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Et unam sanctam Catholicam et Apostolicam Ecclesiam et expecto resurrectione mortuorum. Saudara sekalian, Tuhanlah gembala kita, Ia tidak akan membiarkan kita merana, maka marilah kita mohon kepadanya. Bagi kesatuan gereja, ya Bapa, satukanlah umat yang mengimani Kristus Putramu untuk selalu mengutamakan belas kasih dan persaudaraan sejati di atas kepentingan-kepentingan kelompok dan perbedaan yang ada di antara kami. Pimpinlah kami untuk selalu menghayati Injil-Mu dalam hidup kami, sebagai satu kawanan yang dipersatukan oleh Sang Gembala Agung, Tuhan kami Yesus Kristus.
bagi kerukunan umat beragama. Ya Bapa, semoga kerukunan di antara umat beragama dalam masyarakat kami semakin nyata berkat pengembalaan-Mu. Semoga Kami tetap bertekun mengembangkan persaudaraan sejati terhadap setiap orang di dunia ini. Bagi anak-anak terlantar, ya Bapa, semoga anak-anak yang terlantar menemukan tempat tinggal dan cinta kasih sejati. Bimbinglah kami untuk memiliki bela rasa dan cinta kasih sejati bagi mereka yang miskin, menderita, dan juga terlantar. Bagi kita bersama, ya Bapa, semoga kami selalu bersikap rendah hati dan mau belajar dari orang lain demi perkembangan hidup kami. Bimbinglah kami agar selalu tulus dan bersemangat dalam membangun kerjasama dengan orang lain demi kesejahteraan bersama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dari keluarga Pangulimang Diana mengucap syukur atas hari ulang tahun dari ibu keluarga Ferry Diana yang ke-40 tanggal 18 Juli ini. Kiranya Tuhan memberkati hidup dan cita-cita dari ibu ini. Dari keluarga Pangkei Muhammad bersyukur atas hari ulang tahun anak tercinta Putri Maria yang ke-21 tanggal 12 Juli. Kiranya Tuhan juga memberkati hidup dan karyanya serta cita-citanya. Dari keluarga Untu Rampengan yang mohon keselamatan jiwa dari Christopher Theodorus Untu dan Albert Rampengan, kiranya Engkau memberi istirahat kekal kepada mereka dalam kerajaan surga bersama para kudus di surga dan memberi kekuatan iman kepada mereka yang mengasihinya dan masih berjuang di dunia ini. Bersama keluarga Jonathan Leo, kita mohon keselamatan jiwa Bapak Goswi Jotan Edi Chandra yang meninggal pada tanggal 13 Juli 2021. Kiranya Engkau memberi istirahat kekal kepada Bapak ini dalam kebahagiaan abadi di surga dan memberi kekuatan iman kepada mereka yang mengasihinya yang masih berjuang di dunia ini. Keluarga Winarto Sangi, kita mohon doa untuk keselamatan jiwa bagi kakak terkasih Makarius Arianto Widi Purnomo yang meninggal 10 Juli 2021 di Yogyakarta. Kiranya Tuhan juga menerima arwah di dalam kebahagiaan abadi di surga bersama para kudus dan memberi kekuatan iman, harap dan kasih kepada mereka yang ditinggalkan. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Esa, Engkau menghendaki kami hidup rukun dan bersatu. Oleh karena itulah Engkau mengutus putra-Mu, perkenankanlah kerajaan damai dan cinta kasih-Nya berkembang sekarang dan di waktu mendatang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Puji syukur 380. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah. Tugisan tubuh Kristus dan darah suci-Nya.
Puji syukur 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah. Tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umatmu. Berdoalah saudara-saudari, agar kita keluarganya yang berkumpul dalam nama Kristus ini dapat mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Kristus telah mempersatukan kami semua. Dalam Dia kami yang dahulu jauh, kini menjadi dekat. Dan oleh wafatnya kami menjadi manusia baru. Maka sudilah menguduskan persembahan syukur kami dan menyatukannya dengan persembahan diri Kristus, agar karenanya kami semakin bersatu dengan Dia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Puji syukur 394. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga.
Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef Mempelanya, para rasul dan semua orang kudus, bersama Santa Teresa dari Kalkuta, yang hidup sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dalam Kristus Tuhan kami, Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara sekalian, dituntun oleh Yesus Kristus Sang Gembala yang baik kita, mari kita berdoa kepada Bapa kita di surga agar memberi kita makanan yang memberi asupan pada tubuh kita serta memberi kita roti hidup Ekaristi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan
Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Kristus adalah damai kita yang mempersatukan kedua pihak, Yahudi dan bukan Yahudi, serta merobohkan tembok pemisah, yakni permusuhan. Sebab berkat Dia kita boleh menghadap Bapa dalam satu roh. Maka mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhatikan dosa-dosa kami, melainkan perhatikan iman gereja-Mu, dan dengarkan seruannya bagi perdamaian dan kesatuan di dalam gereja dan di dalam dunia. Jadilah gembala yang baik bagi semua, sehingga hanya akan ada satu kawanan dan satu gembala, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Puji syukur 415. Anak gembala yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak gembala yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Saudara sekalian, inilah Yesus Sang Gembala kita yang baik. Ia memanggil kita dengan nama kita masing-masing dan mengundang kita turut serta dalam meja perjamuannya, agar Ia boleh memberi kita kehidupan yang sepenuh-penuhnya. Berbahagialah kita yang mendengarkan Dia. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Puji syukur 423.
Puji syukur 426. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Dikaulah penghiburku dan dikaulah penyambangku, hanya diberi Yesus penolongku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Kau sahabatku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Puji syukur 428. Tuhan, kau satukan kami dalam perjamuan-Mu.
Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, puji syukur kami haturkan karena Engkau sendiri berkenan menjadi gembala kami. Semoga kami setia mendengarkan sabda-Mu dan dengan tekun mengikuti bimbingan-Mu, agar kami selalu menikmati padang yang subur serta air yang menyegarkan, dan akhirnya beroleh jalan masuk taman surgawi untuk menikmati sukacita abadi bersama-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita duduk untuk mendengarkan beberapa warta gereja. Warta gereja ini yang pertama disampaikan banyak terima kasih kepada Pastor Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah, Pastor Petrus Pitinangon yang sudah memimpin misa pada hari ini, juga kepada suster dan petugas liturgi, PPA, penyelenggara misa pagi Orang Muda Katolik atau OMK, Unit Santo John Baptist de la Salle Gria Paniki Indah, dekorasi wilayah rohani Santo Yohanes Rasul dan pengarang Injil, dan untuk penyelenggara misa sore komunitas Tritunggal Maha Kudus Paroki Bunda Teresa Gria Paniki Indah, dekorasi Wanita Katolik Republik Indonesia Ranting Santa Agata, juga terima kasih kepada kostor, organis, tim Komsos, petugas parkir, serta semua kita yang hadir pada misa hari ini. Kedua disampaikan kepada seluruh umat, baik di paroki maupun stasi-stasi, menyikapi surat edaran Wali Kota Manado tentang antisipasi peningkatan kasus COVID-19 di Kota Manado, poin 14, untuk menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Sebaiknya kepada orang tua, juga kepada anak-anak dan mereka yang tidak sehat atau tidak fit, bisa mengikuti lewat live streaming channel YouTube Komsos Paroki Bunda Teresa Kalkuta Gria Paniki Indah. Selanjutnya disampaikan kepada ketua-ketua wilayah rohani sesuai kesepakatan bahwa batas pemasukan kartu dapur dan data statistik umat tanggal 10 Juli 2021 ini sudah lewat, sudah tanggal 18 Juli, mohon perhatian dan kerjasamanya. Masih kepada ketua-ketua atau pengurus wilayah rohani yang ada di paroki, dimohon kerjasama dengan panitia pembangunan menara lonceng gereja, dan untuk pengumpulan dananya bisa melihat di dalam warta paroki selanjutnya. Disampaikan juga untuk persiapan komuni pertama atau sambut baru yang dilaksanakan di gereja pusat paroki. Jadi bagi orang tua yang ingin anaknya untuk ikut bisa mendaftarkan. Syarat-syarat bisa diminta kepada ketua wilayah rohani masing-masing dan umur minimal kelas 5 SD per Juli 2021. Disampaikan kepada umat bahwa melihat tugas dan fungsi dari kostor di paroki, maka pastor berencana untuk menambah 1 orang kostor. Jika ada umat yang berkehendak, boleh menghubungi pastor paroki. Selanjutnya info vaksin COVID-19. Untuk vaksin yang kedua akan dilaksanakan hari Rabu 4 Agustus 2021. Juga pelaksanaan vaksin anak usia 12 sampai 17 tahun. Bagi mereka juga yang belum menerima vaksin pertama untuk bisa mendaftarkan diri, dan untuk PIC yaitu Ibu Heti Sangi dengan nomor handphone tertera di dalam warta paroki.
Diingatkan lagi kepada petugas lektor dan mazmur yang akan bertugas untuk dapat latihan setiap Sabtu sore pukul 15.00 WITA. Dan kepada ketua atau pengurus wilayah rohani menyetor amplop dana operasional paroki bulan Juni 2021. Bagi yang sudah menyetor disampaikan banyak terima kasih. Sebagai tambahan untuk pembangunan menara lonceng gereja bisa diserahkan kepada Bendahara Paroki Ibu Deisi Rares atau lewat nomor rekening BNI 1230 1230 68 atas nama Keuskupan Manodo Paroki Santa Teresa dari Kalkuta. Kepada umat yang ingin membaptis anaknya atau keluarganya boleh mengisi formulir yang telah disiapkan oleh wilayah rohani. Pengumuman lainnya bisa kita baca di dalam warta paroki hari ini. Terima kasih. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kembali. Saya menekankan beberapa hal. Pembangunan candi misalnya dananya tinggal 1 juta dan dana operasional paroki sebenarnya tidak wajib setiap keluarga dalam wilayah rohani, tapi cuma keluarga-keluarga yang mampu, yang berkelebihan untuk mengongkosi juga operasional paroki diharapkan untuk memberikan apa-apa untuk operasional paroki. Tapi dana untuk pembangunan candi wajib di tiap keluarga, tiap wilayah rohani, dan dikatakan disepakati minimal 5 juta setiap bulan. Yang kedua, mengenai kartu dapur dan statistik, sebenarnya sudah disepakati tanggal 10 Juli akan batas waktu untuk masuk, tapi sekarang sudah 18 Juli, baru beberapa yang masuk. Memang ada wilayah-wilayah rohani karena ada pemekaran paroki yang baru, maka ketua-ketua wilayah rohani kerja ekstra keras supaya di sekretariat ada statistik mengenai keadaan umat di paroki ini. Baiklah kalau ketua-ketua wilayah juga memperhatikan ini. Kita juga kerja pastoral berdasarkan data, dan untuk itu statistik sangat perlu. Mengenai kostor sudah diumumkan tadi, tapi pengumuman ini ditutup karena pastor sudah mendapatkan 2 rong kostor dan tidak perlu lagi kostor yang lain. Marilah kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian diberkati, dihibur, diteguhkan dan diutus oleh Allah yang Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pulang sambil membawa damai Tuhan. Puji syukur 695.